pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 11 akan membahas materi dari chapter 8, yaitu mengenai budaya dan perkembangan anak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andi Seliva dengan nomor NPM 114. Nah, yang akan kami jelaskan pada bab ini antara lain ada hubungan antara masa kanak-kanak dengan budaya, macam-macam gaya pola asuh orang tua, pengaruh orang tua pada temperamen anak, dan juga pada akhir slide akan dibahas sedikit mengenai contoh kasus yang berkaitan dengan budaya dan perkembangan anak. Does culture change our experience of childhood? Apakah budaya dapat mengubah pengalaman masa kanak-kanak kita? Yang dimaksud pertanyaan di sini adalah apakah budaya tempat kita dibesarkan dapat berdampak atau memiliki pengaruh pada masa kanak-kanak kita. Masa kanak-kanak itu sendiri bukan hanya sekedar menjadi muda, melainkan juga bagaimana hal tersebut kita alami bergantung pada konteks cultural dan historicalnya. Bisa dibilang di mana kamu dibesarkan memiliki sangkut paut yang cukup besar dengan masa kanak-kanak seperti apa sih yang kamu rasakan. Faktor seperti jumlah keluarga, kemiskinan, dan akses ke pendidikan cenderung mempengaruhi karir si anak. Faktor-faktor tersebut tentunya bervariasi antar budayanya. Jadi bisa dibilang masa kanak-kanak ini merupakan fenomena yang memiliki hubungan yang relatif dengan budaya. Saya Nesya Anggraini NPM 002 akan menjelaskan tentang culture and childhood in micro and macro. Pertama adalah tingkat mikro, artinya lingkup kecil atau jarak dekat yang melibatkan transmisi nilai dan kepercayaan antara pengasuh dan anak melalui sosialisasi dan kulturasi. Pengasuh dan anak bukan hanya mentransmisikan, tetapi akan ada pertukaran dua arah. Yang kedua adalah tingkat makro, artinya lingkup dan sosialisasinya lebih luas, melibatkan faktor biologis, lingkungan, dan budaya. Di tingkat makro, budaya dibentuk oleh dan membentuk lingkungan eksternal dan juga evolusi manusia. Artinya bahwa budaya ini sangat berpengaruh dan memengaruhi lingkungan eksternal anak, di mana ide-ide sebelumnya memengaruhi masa depan untuk berevolusi. Dalam hal ini, diperlukan teori mediasi budaya untuk menengahinya. Dapat dilihat pada model ekologi Bronfenbrenners. Dalam sistem mikro, agen utama sosialisasinya adalah langsung dan signifikan, seperti keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Sistem ekso, lingkup yang lebih jauh seperti pekerjaan orang tua dan media massa. Yang terakhir, sistem makro, lembaganya lebih besar serta historikal seperti budaya, agama, dan masyarakat. Saya Salsabiul Dwi Oktaviani, NPM 026 akan menjelaskan variasi budaya dalam mengasuh anak. Ada indikasi bahwa cara-cara di mana orang tua bersosialisasi dengan anak-anak mereka sangat berbeda antar budaya, seperti 1. Pengaturan pola dan jam tidur. Contohnya, anak-anak di Spanyol tidur lebih malam dibandingkan anak-anak di Jepang. 2. Waktu untuk bermain, contohnya, para ayah di Meksiko, Prancis, dan Italia memiliki proporsi yang lebih besar ketika bermain daripada kelompok lainnya. Ketiga, respon anak dalam menuruti perintah orang tua. Contohnya, ibu-ibu Eropa Amerika lebih suka menggunakan penetapan aturan, sementara orang Cina Amerika lebih cenderung mengatur hukuman fisik ringan. Nah, perbedaan budaya dalam pengasuhan anak berhubungan dengan transmisi norma, kepercayaan, dan perilaku yang memiliki nilai kelangsungan hidup optimal bagi mereka dalam budaya, dan untuk budaya secara keseluruhan. Nama saya Fitri Aisyah Azalia, NPM 122 akan menjelaskan tentang cultural commonalities in parenting. Jadi, walaupun ada perbedaan cara mengasuh orang tua dari berbagai budaya, namun ada juga kesamaan dalam banyak hal. Seperti contohnya yang pertama itu ada menggendong bayi. Nah, menggendong bayi ini bisa menjelaskan mengapa bayi manusia berevolusi menjadi makhluk yang relatif tidak bergerak dan tidak mampu berbuat banyak untuk dirinya sendiri pada bulan-bulan pertama jika dibandingkan dengan spesies lainnya saat masih bayi. Yang kedua ada weaning atau menyapih, yaitu proses bertahap untuk membiasakan anak mamalia untuk berhenti menyusui dari ASI ibunya. Sebagian besar masyarakat non-industri melakukan fase penyapihan saat anaknya berusia 3-4 tahun, sedangkan masyarakat non-industri melakukan fase penyapihan lebih cepat atau kurang dari 3-4 tahun. Lalu yang ketiga ada motheris. Motheris adalah cara ibu berkomunikasi dengan anaknya
yang ditandai dengan meninggikan nada suara, variasi suara yang dilebih-lebihkan, ataupun berbicara dengan suara yang lucu. Lalu selanjutnya ada culturally diverse parental styles and ethnotheories. Jadi, Baumrind membedakan cara asuh menjadi 3. Yang pertama, ada authoritarian yang menuntut kepatuhan tingkat tinggi serta menunjukkan sedikit kehangatan. Yang kedua, ada permisif yang memungkinkan otonomi atau anak mengatur dirinya sendiri serta menunjukkan kehangatan. Yang ketiga, ada autoritatif yang tegas tapi adil serta menunjukkan kehangatan. Nah, cara asuh yang terakhir ini atau autoritatif dianggap paling bisa membuat anak berkembang menjadi sehat, stabil, dan mudah bergaul. Namun, karena tipologi Baumrind ini munculnya dari konteks Euro-Amerika, jadi hal ini belum tentu bisa diterapkan secara lintas budaya. Jadi, daripada menggunakan tipologi tersebut, lebih baik untuk mengidentifikasi teori dan gaya pengasuhan anak yang berasal dari berbagai lokasi, lebih baik kita memakai parental ethnotheoritis. Parental ethnotheoritis ini adalah kepercayaan atau keyakinan budaya orang tua terkait cara yang tepat untuk membesarkan anaknya, yang berkaitan dengan belajar, tidur, disiplin, dan bermain. Contohnya, ada dalam sebuah penelitian oleh Tobin dan kawan-kawan tentang penilaian orang tua Jepang tentang saling ketergantungan sosial, tercermin dalam persetujuan mereka terhadap kelompok sekolah yang lebih dari 30 murid, karena mereka berpikir bahwa semakin banyak interaksi sosial itu adalah hal yang baik untuk anaknya dan untuk masyarakat secara keseluruhan. Nah, namun pandangan positif seperti itu tidak akan menyatu dengan pandangan Eropa yang mungkin berpikir bahwa terlalu banyak anak yang bermain bersama itu mungkin akan memberatkan anaknya. Nah, parental ethnotheoritis ini juga berkaitan dengan harapan orang tua mengenai saat usia berapa anak mulai terampil. Contohnya itu, orang tua di daerah maju dan makmur sudah melatih anaknya lebih awal terkait penguasaan berbagai persepsi, keterampilan kognitif, dan interpersonal. Saya Atifa Farah Fadilah, NPM 022. Di sini saya akan menjelaskan tentang parenting is a two-way street dalam bahasan The Role of Temperament. Nah, maksud dari kata two-way street ini adalah perkembangan merupakan jalur dua arah di mana pengaruh dari orang tua dan temperamen anak itu berinteraksi. Pertama, saya akan membahas dulu tentang gaya temperamental. Gaya temperamental tersendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada easy atau dia mudah beradaptasi, respon dan emosinya pun konsisten. Yang kedua itu ada difficult, di mana dia tidak konsisten, moody, dan intense. Yang ketiga itu ada cool, di mana dia merupakan penyendiri, responsif, namun ketika sudah akrab. Bahasan kedua yaitu bayi yang lahir di budaya yang berbeda dapat memiliki respon yang berbeda pula. Perbedaan perilaku juga dapat dilihat dengan mengidentifikasi praktik dari orang tua, seperti kontak tubuh, memijat, dan vokalisasi dalam 30 hari pertama. Yang ketiga, perbedaan temperamental tidak lebih dari kecenderungan biologis terhadap respon tertentu yang mungkin diekspresikan atau dihambat oleh pengaruh orang tua dan lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan limitation of research on culture and parenting. Pertama, saya akan membahas mengenai perbedaan budaya dalam mengasuh anak. Menurut Williamson, beberapa keterampilan diharapkan untuk berkembang di negara yang kurang makmur. Juga di negara yang dimana ukuran keluarga yang besar adalah sebuah norma atau keharusan. Atau juga di negara yang ibu-ibunya mempunyai pendidikan yang rendah. Nah, temuan ini tuh menunjukkan bahwa perbedaan budaya dalam mengasuh anak sering disangkut pautkan dengan unsur pendidikan atau ekonomi yang kuat. Karena itu, perbedaan-perbedaan budaya sebaiknya mengenali asal-usul sosial ekonomi. Kedua, mengasuh anak hanyalah sebagian dari gambaran sosialisasi. Nah, penelitian mengenai efek dari berbagai praktik pengasuhan pada perkembangan anak tuh bersifat informatif. Tetapi konsentrasi berlebihan di atasnya beresiko tidak mengakui peran agen sosialisasi yang membentuk ekosistem Brown-Van-Brenner. Menurut Fields, efek dari nilai-nilai ekosistem pada perkembangan anak ini tidak boleh diabaikan, terutama ketika mempertimbangkan bahwa sekitar 3/4 keluarga non-Eropa di Amerika Serikat melihat diri mereka sebagai organisasi yang diperluas. Nama saya Salsabila Ulilman Hasan, NPM 038 akan mempresentasikan tentang Attachment and Strength Situation. Jadi, psikolog perkembangan telah
telah lama menyadari bahwa pola kelekatan, dalam konteks ini ikatan emosional, antara orang-orang seperti orang tua dan bayi, yang terbentuk di masa kanak-kanak, memiliki efek yang bertahan lama pada perasaan kita tentang siapa diri kita dan bagaimana kita berinteraksi. Menurut Smith tahun 1980, bayi yang sehat secara emosional dipandang bergerak dari pengasuh tunggal, biasanya ibu, pada tahun pertama menuju banyak ikatan sekunder dengan keluarga besar dan teman sebaya. Beberapa penulis telah memperdebatkan keutamaan tanpa syarat dari ikatan keibuan sebagai blok bangunan penting untuk pembangunan yang sehat. Sebagai contoh, setelah pengamatan naturalistik yang luas dari interaksi pengasuh bayi, Schaeffer dan Emerson tahun 1964 menyimpulkan bahwa ikatan ibu harus berkualitas tinggi untuk menjadi bermanfaat bagi bayi. Namun, boleh jadi, ikatan ibu itu bukanlah prasyarat untuk kelekatan yang sehat. Kembali lagi dengan saya Andi Seliva, NPM 114 akan memaparkan contoh kasus yang telah kami temukan, yaitu mengenai perkembangan pada anak-anak yang tinggal dan tumbuh di Afrika. Jadi di Afrika ini anak-anak punya peran penting dan bertanggung jawab juga terhadap perkembangan diri mereka sendiri. Sistem pengajaran di sana memperbolehkan anak-anaknya untuk belajar sendiri melalui partisipasi pada kegiatan di rumah, komunitas, pelayanan agama, dan lain-lain, bukannya dari instruksi atau perintah langsung dari orang tuanya. Contohnya pada anak-anak Kamerunian, biasanya mereka sering berpartisipasi dalam suatu kegiatan, dan dalam waktu bersamaan mereka mengobservasi dan belajar dari orang dewasa. Tujuan dari pembelajaran seperti ini adalah untuk mensosialisasikan kemampuan untuk bertanggung jawab melalui partisipasi aktif si anak dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Selain itu, anak juga bisa menyerap nilai ekonomi yang berguna dan juga sikap prososial dan altruistik yang diperoleh dari lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.